Bismillahirrahmanirrahim. Baru dalam nama Yesus, Yehosa, ya so abi ba, Yehosa rapat tu hati ba, Rabbi hoti ba, ya, orang jadi ba, ya ada, Ilahi ya, selagi aku masih kuat. Kau sudah bukti Roh Kudus, kau happy pada Bila saat kenapa saya menghujat Roh Kudusnya di mana? Pak, Bapak ngomong dulu. Oh, gara-gara Roh Kudus perempuan. Oh ya, Yehoshua, dalam nama Yesus Tuhan, bukakan mata hatinya supaya dia mengenal Roh Kudus perempuan dalam nama Yesus Kristus. Berkati dia Tuhan, berkati dia Tuhan sesuai dengan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Binasakan roh yang ada padaku, dibesar, Tuhan, bagailah hidupku selagi bila saatnya nanti tak berdaya lagi, kini sudah jadi berat. Dalam nama Yesus, tanggal masuk ke barumu. Dalam nama Yesus, tahun ini juga kau akan mati. Dalam nama Yesus, Yehosa, Bapak tukar Bapak, ya kaca, ya hajar, ya Habibah, Muhammad, Bapak Yesus, dia dibatar, malah hoki batar, hajar. Tahun ini kau mati, tahun ini kau mati. Kau siapa? Dosi hasaba, ihadbah. Jadi gara-gara Roh Kudus perempuan, jadi saya sesat gitu ya. Kau kata Bapak, kau kata baik, penakut itu iblis. Kamera boleh supaya enak. Tujuh macam. Ah, dari kemarin udah kutunjukkan nggak kenapa-napa kok. Selesai kau. Udah, yang sudah kukutuk itu nggak bisa lagi. Kau tahun ini mati. Tahun ini mati. Oh dia kata nanti. Ya udahlah, terserah kau lah. Kau dia saja. Oh lihat, kalau kau Tuhan mengangkat sebentar ya. Halo Pak Bopong. Salam. Kau akan mengalami yang namanya kebiasaan. Yang suruh ditutup kameranya itu Pak Bom, nanti jadi fitnah Bapak itu di atas. Kau cari pendetamu. Siapa pendetamu? Siapa pendetamu? Disuruh tutup aja kameranya. Kenapa? Kau bilang kau belum Pendeta Pariaji, pendeta Pariaji. Ah, kau berani kau kan? Iya. Suruh naik. Siapa pendetamu? Siapa? Jangan cari kau. Niko, Pariaji, Pak, suruh. ditutup aja kameranya Pak, nanti jadi fitnah. Udah kau tantang mereka satu pun nggak berani. Dia tahu kau. Itu Luka, aja kamera, Luka. nggak usah Kamera, gitu-gitu Luka. di depan Kamera. kamera. Anggotanya saja itu. perlu lah. Yang dokter apa itu? Ngapain? Dokter takutan. Fisik orang itu fisik. Nggak tahu Makanya, nih orang itu berapa kali ya? Terus diam Pak. Ali ini Islam apa Kristen? Kau kan mati. Ali Islam apa Kristen? Ali. Islam. Jadi teman-teman begini Islam, ya. Islam, Tutup Islam. aja Ini dulu. Ampunan pula kau. Saya. Kau diam dulu ngomongnya gantian, woi. Oh iya, patakan. Ya, Kamu diam dulu ngomong gantian. untuk kamu. Untuk kamu. Open kamera, ditantang itu open kamera, jangan tutup kamera. Emang kalau ditunjukin terus kenapa? Iya, kamu diam dulu ngomongnya gantian, goblok. Malu sih, malu kau. Ini banyak orang ikut. Ngomongnya gantian, kamu tenang dulu, kamu tenang. Hapus tampunanmu. Hapus tampunanmu. Kamu diam dulu. Orang yang tidak Lama-lama saya Lu gak buka kamera supaya enak, lu gak. ini saya lagi di kamar masalahnya. Iblis semua tahu dia takut. Nggak berani dia. Iblis nggak berani dia. Iblis tuh nggak berani untuk hasad kakak. Oke ya, teman-teman, sebentar dulu ya.
Teman gini ya. Ikrar. Dia ini kau diam dulu. Iya, diam dulu kau. Kamu diam. Nggak berani. Bom. Kamu mute dulu mulutnya. Tutup dulu mulutnya itu. Tidak bisa di-mute. Dia nggak langsung mendengar bersini. suaranya. Udah. Ya, silakan. Ngomongnya gantian. Kamu asal mangap aja mulut kau itu. Kau pendeta tapi kok tingkah laku kau kayak anak kecil. Ya. Ngutuk-ngutuk orang, kau nggak kenal siapa saya. Saya itu yang duduk di 24 tua, saya rasul. Kamu jangan asal mangap mulut kamu. Selamat malam, Mama Tom. Betul nggak? Tuhan mengatakan kepada saya. Ini banyak penonton ini. Terus 200. Open kamera lu kau, open kamera. Kau kan rasul, kenapa open kamera? Udah buat apa kau? Sekarang kutanya, sekarang udah terus kalau mau Bayani. gini aja, Iya. gini aja, Ayo, Karam, kita debat, kita itu debat langsung aja kita ketemu di Kalimantan, mau nggak? Hah? Batang surahi saja sudah. Ayo apa? Batang sini saja sudah. Oh, dia bertanya. Apa dalam nama Yesus? Dia bertanya. Dia bertanya. Oh, ketahuan batang sini. Batang surah sini. Kamu diam dulu, kamu kurang ajar ini. Lihat matamu. Lihat matamu. Hei, lihat belalak matamu. Matamu. Kembar sih kalian Kembar ketambunan. Kamera. Masa rasul baru takut? Rasul Penakut Bukan takut. Sebentar dulu. Sama dengan iblis, gak berani dia, Pak. Bukannya nggak berani. Bom suruh diam dulu nih. Bom. Selesai kau, ya. Mute dulu mulutnya ini. Mute dulu. Oke, gantian. Pak Alexander, gantian. Silakan Lugas, Mute silakan. dulu. Malu. Ngomong aja mulut kau. Pertama begini ya. Kalau kau mau ketemu saya, silakan kita ketemu di darat. Ya, jangan asal ngomong-ngomong di TikTok. Datang kamu ke sini ya. Saya tunggu kamu datang. Jadi kamu jangan ngomong di TikTok. Di TikTok saya tunggu kamu datang ke Jakarta. Berpuluh cari kau. Di mana alamat? Ya, kau datang. Di mana alamatmu? Kamu udah tinggal di Kalimantan kau. 0813 4333 099. Catat. Enggak, kau datang aja ke Jakarta. Nanti kalau kau udah nyampe di Jakarta, telepon saya. Ayo jangan ngomong. Asal ngomong aja kau ini. Kau belum kenal sama aku ya? Belum kenal kau ya? Belum kenal kau ya? Sekarang aku tanya. Kalau bertobat aku perang roh. Kalau nggak bertobat, Lu gak open kamera. Saya 20 tahun aku bertobat. 20 tahun aku bertobat. Kalau belum, sebentar ya. Udah, kau pikir Kau diam dulu. Kamu diam dulu ya. Kamu bisa diam nggak mulutmu? Bisa diam nggak mulutmu sebentar? Mute dulu mulutnya nih. Tutup wajahmu. Lihat wajahku, tak berani kau. Malu gitu. Rasul pula kau. Rasul apa kau? Nah, terus kenapa? Silakan. Ayo, Kenapa bola? Tunjuk atas wajahmu. Kenapa ke bawah batang? Hei, Rasul apa kau? Hei, Rasul apa kau? Lihat sabar. Tunjukkan Roh Kudus ada pada baik. Tunjukkan Roh Kudus. Woi hobi, syukur kau itu. Iya, diamlah dulu itu. Diam, bisa diam dulu nggak? Nomor HP Bom. Iya. Nomor HP berapa? silakan. Pak Pendeta Alexander. Sekarang lagi tabunan bilang giliran Lukas tabunan bicara dulu. Buka matamu, buka itu kameramu, buka. Buka kameramu itu. Jijik aku melihat wajahmu. Jijik aku. Mute dulu. Ini apa sih? Kok pendeta ada sejak ini ya? Mute dulu bom. Mute dulu. Pak Pendeta Alexander suaranya di mute dulu. Kita dengar ya. Kamu tenang. Sebagai pendeta yang udah tua, kamu jangan kayak anak kecil. Kamu tenangkan diri kamu ya. Diamlah dulu. Matamu ya. Dia tahu kalau matamu itu gimana. Diam dulu. Besarkan Pak. Besarkan dia. Besarkan Pak. Berkulit matanya. Bisa nggak kau suruh diam dulu? Bom. Bisa nggak kau suruh Alexander, Pak Pendeta Alexander. Pak Pendeta. Udah nanti saya kasih besar. Pak Pendeta Alexander, dengar Pak Pendeta. Begini.
Oke, Pak. Apa? Biar dulu Luka Tabunan yang bicara, Pak Pendeta diam. Iya. Itulah aku lagi bicara. Karena- Kenapa dia? Aku lagi bicara. Iya, iya. Nanti Pak Pendeta bicara. Oke, gantian. Gantian. Karena triknya dia ini, dia akan berbicara nonstop tanpa dia mau mendengar dulu. Saya ini pendebat, ya. Jadi kalau saya lagi bicara, kau diam, ya. Kurang ajar, goblok. Kamu pendeta tolol kamu. Jadi gini, saya ini tidak pernah menyalahkan dia, ya. Dia berbahasa roh, saya tidak menyerang bahasa rohnya. Dia ini dipakai Tuhan, tetapi dia ini sombong, dia kurang pengetahuan, dia tidak bisa mengenal siapa hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Nah, makanya Tuhan berkata, Tuhan kami sudah membuat mujizat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang, enyahlah dari hadapanku. Saya ini, Tuhan bilang saya itu rasul yang duduk di 24 tua-tua, saya ring 1. Kamu tuh di mana kelasnya? Saya Tuhan hamba. Tuhan mengatakan kepada saya hamba Tuhan kelas dunia. Nah, pendeta ini, saya bukan merendahkan kamu tuh kelas apa? Jemaatmu udah nyampe belum 10.000 orang. Ya, kamu aja masih kebaktian di rumah-rumah. Jemaatmu kuhitung kemarin, itu baru 50 orang. Kamu belum bisa bikin KKR di hadapan 10.000 orang. Karena cuma kamu bahasa roh. Saya tidak menyalahkan bahasa roh kamu, tapi kelasmu itu bagianmu adalah di mendoakan orang. Kamu jangan ikut-ikutan jadi apologet, itu bukan bidangmu. Ngerti nggak? Woi, pendeta tolol ini, goblok banget sih ini pendeta ini. Pendeta-pendeta sekarang tuh harus dididik sama para rasul dan para nabi. Dia kan cuma pendeta, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Kalau cuma saya tidak menyalahkan kamu penuh Roh Kudus, tetapi kamu itu juga harus belajar dengan para rasul. Belajar kau mendengarkan orang. Betul sekali Bang Luga. Pendeta kok goblok banget sih jadi orang. Pendeta itu juga ada kelasnya, anjing. Goblok. Ada kelas pedesaan, ada kelas kabupaten. Jadi nggak asal-asal karena kau berbahasa roh terus kamu anggap semua orang sama. Itulah ketololanmu. Nggak ada pendeta di kabupaten, nggak ada rasul. Kau rasul apa? Tunjukkan bahasa roh. Sebentar. Tunjukkan bahasa roh. Kamu diam dulu. Iya, Aduh. ketakutan kau. Bom. Kau juga, tunjukkan. Bom. Duduk di sini ini. Bom, Ini udah demi fokus itu, di Bom. luar. Ini udah. Ya, orang yang ada Roh Tolong Kudus. di-mute. Ya, tunjukkan Roh Kudus. Tunjukkan. Kau juga Vincent. Aduh. Tunjukkan. Kau Saya mengakui ya? itu Aku tidak mengakui. sebentar. Bukan. Tidak ada Roh Kudus. Sebentar Roh dulu. setan yang ada berkau. Roh setan yang ada berkau. Sebentar Tunjukkan. ya. Kau ngomong aja. Nggak ada kelas ini. Aku rasul. Banyak orang yang tahu aku rasul. Hamba-hamba Tuhan. Dia tahu kau. Aku kerasulan Kalimantan, Sarawak, sampai ke Brunei sana. Dia tahu kau. Itu buktinya. 5 orang mati saya bangkit, saya hidupkan bangkit. Orang seperti kau itu, saya hidupkan bangkit, ketahuan. Sebentar. Bom. Orang mati saya hidupkan bangkit. Oke, Bom. Apa kau pernah? Di-mute dulu. Malu kau itu. Di-mute dulu sebentar. Di-mute dulu. Bom. Oke. Di-mute dulu, Bom. Aduh. Gantian Pak Pendeta, gantian silakan Luka sekarang. Silakan Luka. Begini ya. Kalau Anda dipakai Tuhan membangkitkan orang mati, puji Tuhan. Saya tidak melawan itu. Teman saya, tim saya, itu juga ada 4 orang mati dibangkitkan. Tapi mereka menghormati saya sebagai rasul. Yang bisa membangkitkan orang mati itu bukan cuma pendeta, penginjil juga bisa membangkitkan orang mati. Itu karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Tapi bukan karena kau membangkitkan orang mati, lalu kau merendahkan semua hamba-hamba Tuhan. Bukan begitu caranya, bodat, goblok. Kamu harus belajar. Kalau kamu bisa membangkitkan orang mati, berarti kamu dipakai Tuhan. Tetapi bukan berarti harusnya kamu mengenal siapa orang-orang yang dipilih Tuhan, siapa orang-orang yang dipakai Tuhan. Jangan kamu semua lawan. Kalau kamu tidak mengerti Roh Kudus itu perempuan, berarti kamu tidak dikaruniai untuk memahami itu. Karena itu diberikan kepada saya sebagai rasul kelas dunia. Tuhan mengatakan saya kelas bangsa-bangsa, kelas internasional. Kamu kelas apa? Kamu masih di Kalimantan. Gereja kamu masih kecil. Udah gantian. Silakan Pak Pendeta. Jadi kamu Roh Kudus sadar. perempuan.
Dia bilang Roh Kudus perempuan. Tunjukkan bahasa rohmu. Baca pakai data. Bukan diam. Tunjukkan. Bukan diam. Kok jadi tunjukkan bahasa roh? Kasih datanya, bukan malah suruh orang berbahasa roh. Nah, Luka kan bilang Roh Kudus perempuan. Diam dulu, gantian dong. Kenapa Pak Pendeta silakan, Pak Pendeta. Luka Kenapa diam. kau bilang Roh Kudus perempuan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Open kamera. Mana ayatnya Roh Kudus perempuan? Ya, itu coba silakan. Mike, Luka Mike. Luka tamunan Mike, Luka tamunan Mike. Kamu tenang, sebagai Mana pendeta ayat yang kau bilang sudah Roh Kudus tua, perempuan? tunjukkan Mana ayat kamu. kau bilang Roh Kudus perempuan? Kamu diam Kau bilang Roh dulu. Kudus perempuan. Roh Aduh, Kudus itu Ibu Yesus. Kau bilang Ibu Yesus, terus Bapak itu bapaknya, Bunda Maria, Ibu angkat. Mana ayatnya? Ya, Ibu angkat. Oke, lalu menurut kamu, mama kandung Yesus siapa? Coba kau jawab dulu. Siapa mama kandung? Kau dulu jelaskan. Tapi ada ayat. Tapi ada ayat. Kejadian 1 ayat 26-27, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada Allah yang gambarnya perempuan. Betul? Menurut ayat itu coba kau Ada jawab. ayatnya di Kejadian, perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Mana ayatnya? Menurut gambar Allah. Mana ayatnya? Tahu kau? Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut. Ada seperti itu. Ya. Coba kau baca. Baca ayat, kau baca dulu. Aku baca di sini. Baca Besok, aja di baca. situ. Coba. Baca. Makanya kau jangan berbahasa roh dulu, pakai dulu akalmu. Jangan baca Berbahasa roh cerita, juga butuh akal. Oh, pendeta udah tua tapi nggak ada penguasaan diri. Ini ahlinya. Sebentar, jangan kau pikir karena kau berbahasa roh terus kau jadi jagoan. Enggak gitu caranya. Aku bacanya. Ini berpermadukan dia. Ini berpermadukan dia. Mana sih kau? 27. Semua dengar ya. Ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lihat, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Manusia yang dimaksud ini, ya belum namanya Adam, itu masih satu. Ya tahu kau. Terus laki-laki siapa? Menurut gambar siapa Adam menciptakan? Itu manusia ya diciptakannya belum segambar dengan dia. Manusia pertama itu belum Adam namanya, laki-laki namanya belum segambar. Iya, segambar dengan siapa? Aduh, segambar dengan siapa? Kau pikir segambar semua wajah-wajahmu itu? Enggak, sebagai wajahmu. Segambar wajahmu. Nah, terus gimana? Gambar seperti wajahmu. Kalau seperti wajahmu, udah. Iya, terus lalu gimana? Wajahmu itu, ya, udah waktu dunia ini. Apalagi wajahmu, lihat matamu itu, matamu. Aduh, Kamu jangan. Aduh si orang. Kamu jawab dulu segambar apa? Tahu aku itu siapa ini? Malu kau itu. Pakai topeng kau. Kamu jawab. Malu aku lihat. Pakai topeng. Aduh, ini orang malah kamu ditanya apa jawabnya malah kemana-mana. Ini kata kau ini. Oke. Ini manusia yang belum dinamai Adam. Lalu gambar siapa? Menurut gambar siapa? Alam kita manusia itu menurut gambarnya. Manusia yang itu. Manusia yang pertama belum ada perempuan. Pak Pendeta, Menurut gambar siapa? dikutuk aja lah, biar selesai. Dikutuk aja, Pak. Udah selesai itu. Sebentar ya. Dalam tahun ini masuk kuburan kau. 2 bulan yang lalu dia sebentar dulu. 2 bulan yang lalu kamu mengutuk saya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Sudah 3 bulan yang lalu. Baru dikatakan di sini. Aduh, Diciptakannya laki-laki dan perempuan. nah, menurut gambar siapa? Menurut gambar siapa? Ini. Menurut gambar siapa? Tapi waktu manusia pertama belum ada perempuan. Belum ada perempuan ini. Aduh, kamu itu. Sebentar ya. Bom tolong di mute dulu, Bom tolong di mute. Bom tolong di mute. Ini Luka, pada waktu pendeta bicara kok diam. Nanti giliran pendeta bicara kok diam. Udah cukup. Bicara. Tapi tadi kok potong-potong. Gimana sih? Ya. Oke, sekarang cukup. Nah, sekarang Pak Pendeta, silakan kau ngomong. Oke. Yang nonton ini dengar,
Ini botol sekali. Tolong Botol. di-mute. Botol. Nggak tahu firman Tuhan. Tolong Botol. di-mute. Nggak tahu firman Ya, tolong di-mute. Saya ini sudah malang melintang di dunia debat. Kau baru datang berdebat, udah jagoan kau. Tolong di-mute, tolong di-mute. Bom, tolong di-mute. Ya. Bom, tolong di-mute dulu. Oke, sekarang Pak Bisa Pendeta nggak diam komen dulu, sampai? Pak Luka dulu bicara, Pak Luka dulu bicara supaya teratur, enak. Oke, silakan. Supaya teratur, enak. Begini, dia ini talentanya bukan berdebat, tapi dia mungkin pengen terkenal seperti para apologet. Kamu kalau disuruh Tuhan menggambalakan domba-dombamu yang ada di Kalimantan, yang ada di hutan sana, syukuri. Jangan kau pengen petantang-petenteng seperti apologet yang kayak artis ini. Kamu mau jadi, jawaban kamu pun tadi itu apa, tidak ada satupun yang nyambung. Ngerti nggak? Kamu kalau disuruh Tuhan mendoakan orang, itu tugasmu, doakan. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan setia dengan mendoakan orang. Itu talentamu. Jangan kau petantang-petenteng pengen jadi apologet. Ngerti nggak, aki-aki? Kamu udah aki-aki. Habib palsu, kau udah Sebentar dikutuk dulu. kemudian kamu udah dikutuk. Sebentar. Aduh, si Bombong ngapain lagi kau naikin Katolik anjing satu ini? Ya, oke, saya ulangi ya. Syukuri talentamu. Talenta kamu bukan mengurusi Roh Kudus perempuan. Itu urusannya para rasul. Itu urusannya para nabi. Saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, saya tidak mengutuki kamu, tapi saya cuma menegur kamu. Jangan kamu bertindak yang di bukan Gimana bidangnya Yesus kamu. menampakkan diri? Yesus menampakkan diri sama kamu di mana ayatnya? Kamu anjing rabies, bisa diam enggak? Habib palsu, kau udah dikutuk. Jangan serang pribadi, diskusi Bisa aja. diam, bisa Bukan. diam. Habib palsu, kau kan nabi. Ya, kau diam dulu. Masa kau bilang Aku Tuhan lagi itu berdialog laki-laki? dengan otak Ah, Alex. Roh Kudus Biar aja enak, perempuan. biar aja Pak Luka dengar ini. Lanjut. Alexander ya. Jadi saya tidak pernah mengutuki Alexander ini. Saya tidak pernah menghina dia. Cuma karena Roh Kudus perempuan dia mengutuki saya 3 bulan yang lalu. Waktu di Komaru Sebentar gimana? dulu, kamu diam dulu. Pendeta ini, Bohong kau kan? kamu diam dulu. Jangan kau Bom. silakan. Bisa nggak kau Kita dulu? uji kita uji kebotolanmu. Kita uji kita. Kau Ini diam. uji kau lagi ayat. Aduh. Ya, ini bacakan kisah kejadian 2. Kamu itu bukan apologet, kamu itu cuma pendeta. Ya, ayat 7. Ya, supaya beliau belum ada sebuah ayat pun di bumi, belum ada tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk Gembala mau mengajar. naik ke atas bumi dan membasahi seluruh rumah bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menguskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia hidup menjadi manusia itu menjadi makhluk hidup. Artinya manusia pertama itu Ya belepotan. dia masih makhluk hidup. Ini ayatnya. Apologet apa kau semua ini? Kita uji. Nanti belum segambar. Terus kapan segambar? Kita uji. Kita uji. Manusia pertama itu belum segambar, masih makhluk hidup. Ini kita uji. Nanti kita minta siapa yang dikutuk Tuhan. Berani tak kau? Nanti kita minta siapa yang kita mungkin tak masuk. Saya sudah bawa surga. Kamu pernah dibawa Tuhan ke sorga nggak, Pendeta Alexander? Coba narasi kau. Jangan kau serang-serang. Kamu pernah dibawa Tuhan ke sorga? Ini orang pendeta itu dia bukan bidangnya mengerjakan seperti itu. Aku sudah dibawa. Makanya dia juga belajar dari kerajaan surga. Biar tahu kau. Kau ditemu sana. ke tingkat 2. Orang menyebab orang pakai gini semuanya. Saya sebentar. Ada di situ meja roti. Saya Tuhan. Itu ramah. Oh, ini Nabi lawan Rasul ya. Ini bertokoh ini. Ini tempat nakal. Iya. Kau belum apa-apa kau. Kau bilang Oke. aku belum apa kau. Oke. Bilang kau lihat ya. Enggak, kutanya sama kau. Kutanya dulu sama kau. 3-2. Kau berani kau? Coba katakan kau. Oke. Sekarang Kau bilang sudah tidak melihat Tuhan Yesus. Katakan. Tuhan Aku bohong terus. Iya ngomongnya gantian. Aduh, ini pendeta kok nggak ada kerendahan hati. Kalau Bombong. memang kau pernah ketemu Tuhan Yesus, katakan. Kalau Diam aku dulu, bohong diam terus, dulu. katakan.
Kau di mute tuh. Alah. Iya, diam dulu dulu. Diam dulu, Bom Bom. Terkutuk aku, berani. Aduh, nih orang kayak anak kecil. Kamu diam dulu, aki-aki ini kok gak ada kerendahan hati sih. Kau berani? Pembohong. Iya, kau diam dulu. Ya. Kok gak ada penguasaan diri sini? Oke, silakan. Oke. Saya itu, Tuhan mengatakan kepada saya, rumah saya itu bukan di tingkat 2, tapi di Yerusalem baru, surga tingkat paling tinggi. Tuhan mengatakan kepada saya itu adalah salah satu yang duduk. Suara apa lagi sih? Tuhan mengatakan kepada saya salah satu yang duduk di 24 tua-tua. Nah, kalau si apa ini pendeta Alexander ini apa jabatannya di sorga? Saya tidak menghina dia loh. Kasih tahu apakah kamu juga duduk di 24 tua-tua? Setahu saya kalau sama-sama duduk di 24 tua-tua itu tidak akan berlawanan rohnya. Tetapi ini orang kan kita nggak tahu, mungkin dia di surga tingkat berapa, tetapi dia harusnya nanya ke Tuhan, Tuhan, apakah si Luga ini hambamu? Kau tanya kepada Yesus, karena Yesus ketika saya berdoa, 7 malaikat pernah menampakkan diri di kamar saya, dan dia mengatakan saya adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Tuhan janji kepada saya 5 kali masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Nanti kau ujung-ujungnya minta beraslah sama aku. Malu mbak, kau kenal aku ya? Kenal aja. Mau telepon abangku di mana di Medan, di mana di profesor mereka orang kaya, orang. Kenapa kau andalkan abangmu? Harusnya kau mengandalkan Tuhan, pendeta. Terkenal aku. Karena bertobat, aku buka koran di Medan, di Batam, terkenal aku sama Batam, terkenal aku. Gubernur itu tinggal telepon aja. Tetapi di dunia kependetaan, kau belum bertobat. sekarang jemaatmu ada berapa? Tanyalah dulu, jemaatmu ada berapa? Kalau nggak bertobat, sudah. Aku telepon saja jaringanku. Ngapain kau mengandalkan manusia? Kau mengandalkan jenderal, orang NTT, orang Kupang, anggota ratusan semuanya. Sebentar. Ini sosokan ini. Mau aku telepon sama dia tua sana. Berani kan? Aduh, kok jadi mengandalkan manusia sih? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa kau andalkan manusia, pendeta? Itulah yang membuat kau tuh kedagingan. Kamu tadi katakan kau bertemu dengan 7 malaikat. Kalau bohong katakan Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kalau aku dalam nama Yesus aku katakan. Saya sudah mengaku bertemu dengan Yesus dari 10 tahun yang lalu. Buktinya sampai hari ini saya sehat-sehat aja. Ini jangan bergerak. Kalau bohong aku mengatakan aku dibawa ketika kalau bohong aku terkutuk dalam nama Yesus. Kau berani nama Yesus. Ketahuan kau supaya terbuka semua kau siapa. Kenapa nggak coba kau kutuk aku? Kau kutuk kemarin 3 bulan yang lalu kau kutuk aku. Sekarang aku masih tiket sehat. ke sini, kita perang roh. Aku kasih tiketmu. Ini kita perang roh. Ada apa? Kita perang roh. Ada jarak 3 meter. Selesai kau. Sudah ada korbannya. Siapapun saya sebentar ya, sebentar. Kau kasih tiketmu enak. Iya dia, aduh, diamlah dulu kau. Berhadapan dengan aku, saling melepaskan kuasa. Ya dia. Itu baru. Lu kata Munang kan lagi ditantang. Ayo. Lu kata Munang lagi tantang Pak. Ayo Basaro, ayo. Pak, lu kata Munang kan Basaro. Ayo, kau Basaro sama-sama. Ayo ditantang tuh lu gak. Mana yang benar Basaronya? Ayo. Silakan, mulai. Ayo. Anjing gila. Sebentar. Lu kan nggak bisa Basaro. Lu kan nggak bisa Basaro. Dari matamu. Aku sudah tanya Tuhan Yesus kau siapa? Apa katanya? Nabi palsu. Oh gitu. Oke. Mana bahasa rohmu kalau kau udah biasa? Mana bahasa rohmu kalau kau udah biasa? Tutup. Aduh, ini orang memang kacau. Saya. Kasih tiket berani nggak kau ke pelanggan raya? Siapa sini orang mau pelanggan raya? Aduh, kok. Sini orang mau pelanggan.
Ngapain kau kasih tiket terus? Kau kasih aku tiket berapa tiket? Harga tiket misalnya 1 juta, terus pulang pergi kau kasih 2 juta gitu loh. Kecuali kau kasih aku 1 M nggak apa-apa. Ini kalau kau kasih 1 juta. Malunya kau itu. Ditelanjangi kau lama hari itu. Ditelanjangi kau lama hari. Berarti yang penuh Roh Kudus ini Pendeta Alexander. Luga selalu bilang bahasa roh. Ini semua Begini ya. Tenang. Alexander, kau tenang orang lagi. itu Pak. Ulayani semua betul kau. Betul tentara, bukan Pak Jenderal pun ada. Jenderal pun ada. Apa telepon nanti itu jenderal dia? Apa di Jakarta? Ada jenderal itu. Ngomong saja 1 M. Taunya aku tahu siapa kau. Udah kuselidiki kau siapa. Banyak jaringan tuh. Tahu aku. Ya siapa? Banyak tahu kau. Siapa? Siapa kau? Iya. Siapa saya? Allah. Nol kau. Nol. Kamu udah pernah dibawa ke neraka belum? Hah? Kamu udah dalam tahun ini kau selesai. Untuk kamu sorong. Oke. Tolong dulu suruh Untuk dia. kamu sorongmu, jangan tolong lagi. Diam dulu. Tolong lagi. Ngapain kau nyuruh orang? Nabi kok kau suruh sih? Buang saja, Pak. Kamu diam Ini dulu. buang saja. Ini lu tahu ini. Loh, kok takut? Kamu diam dulu. Kamu tahu? Tunjukkan bahasa rohmu. Tolong Ini dulu. ada ayatnya. Bom, tolong dulu. Tunjukkan bahasa roh. Ini ada ayatnya. Oh, memang ada roh kudus. Kau sudah prekursor dulu, kau sudah prekursor. Untuk menunjukkan bahasa syariat. Sebentar. Sudah selesai ini. Kenapa kamu takut dengan perkataan? Kenapa kamu takut dengan perkataan? Karena kamu takut sama firman, kan? Kamu takut sama firman. Kamu diam dulu. Makanya kamu diam. Belum bertobat, Kamu diam dulu. 3 kali aku berpenjara. Dia tahu kau. 3 kau bawa preman, selesai kau. 3 kali mau Kenapa kau banggakan kepenjaraan? Harusnya kau memuliakan Yesus, kau tinggikan Yesus. Kenapa kau banggakan kepenjaraanmu? 1 M. Tolong bom. Tolong di mute dulu. Sama orang bisa lebih bicara sama dia. Tolong di mute. Tolong di mute. Begini Pak Pendeta, Luga ini kan selalu bilang bahasa roh. Sekarang Pendeta Alexander, sebentar Luga. Alexander ini sekarang ini pakai bahasa roh. Kenapa Luga tidak berani? Itu tanda. Saya ingin menyampaikan firman. Dia takut sama firman. Makanya dia ngomong terus karena dia takut sama firman. Ada urapan. Tuhan Loh, dari tadi Pak Pendeta Alexander yang baca firman Tuhan kok Luga enggak kok? Iya. Dari tadi iya. Malu gitu. Kalau kamu tidak mute dia, berarti kamu nggak fair. Kamu tidak adil karena kamu tidak memilih. Enggak, begini Luga. Sebelah. Pendeta Alexander mute, dia sudah mute. Oke, sekarang gantian. Oke. Kan saya bilang, ya, dia sudah mengutuk saya 3 bulan yang lalu. Tapi ketika saya berdoa setiap pagi, saya masih merasakan Roh Kudus dan saya menangis dan Tuhan masih berbicara kepada saya. Artinya, pendeta yang satu ini, ya, dia memang dia punya karunia, dia punya mujizat. Tetapi Tuhan berkata, apabila aku bisa melakukan mujizat, tetapi aku tidak memiliki kasih, maka aku sama sekali tidak berguna. Makanya banyak pendeta-pendeta nanti di akhir zaman, itu yang dibuang Tuhan ke neraka. Karena apa? Karena kesombongan. Padahal dia nggak tahu masih ada di atasnya dia. Ya, saya tanya sama dia, apa jabatanmu di surga? Oh, saya di rumah kudus, di sini. Kamu tuh harus jelas saya duduk di antara 24 tua-tua. Kamu di mana? Kalau kamu mau menyaingi saya, harusnya ayatnya kamu mana di mana ayatnya? Kau jelaskan Pak, kau di mana di antara 24 tua di mana? Di mana? Ya, sebentar dulu, pengakuan dulu kan. Nah, si Ajo Alexander ini dia tidak jelas. Saya di lantai 2. Saya berada di dekat sini, Yang jelas, apakah kamu di depan singgasana Bapa? Apakah kamu di antara 24 tua-tua? Itu kan harus jelas. Kita nggak bisa
karena saya membangkitkan orang mati, maka saya pun lebih tinggi dari Yesus. Nggak bisa begitu. Ini kerajaan, ini ada birokrasi, ada penguasa 1 kota, ada penguasa 5 kota, ada penguasa 10 kota. Itu harus jelas. Kalau dia memang lebih hebat dari saya, setidaknya dia juga duduk di antara 24 tua-tua. Saya tanya, apakah dia duduk di 24 tua-tua? Dia pun nggak bisa menjawab. Mungkin Tuhan nggak pernah bicara sama dia. Jadi harus jelas. Kalau cuma bahasa roh, semua jemaat itu juga banyak, ribuan bahkan jutaan orang bisa dikarunia berbahasa roh. Yang tidak dikaruniai untuk semua orang adalah jabatan rasul dan jabatan nabi. Di 24 tua-tua di mana ayatnya? Kalau ngaku-ngaku gitu pun sebagai anak TK pun bisa. Kamu anak TK pun sebagai bisa anak ngaku-ngaku gitu. ya, Di mana ayatnya kamu duduk di situ? ODGJ pun bisa ngaku gitu. ODGJ tahu, ODGJ setidaknya orang pengakuan dengan dulu lah. gangguan jiwa Oke. bisa ngomong kayak kau. Ya, sekarang kamu Di mana ayatnya kau di apa? Di mana 24 tua-tua? Di mana? ya posisimu Coba, di mana dulu di sana? Posisimu di mana dulu? Ngapain kau tanya posisiku? Ya, saya di rumah. Kamu aja di bumi adalah kamu adalah di anjingnya mana paus. ayatnya ODGJ? Di bumi aja kamu ODGJ. anjingnya paus. Bagaimana ODGJ, kau bisa dengar dapat dulu harta? ODGJ. Harta di sorga. Orang dengan gangguan jiwa. Udah ada Pak Elang, biar Pak Alexander dulu, biar Pak Elang betul. Ini silakan Pak Alexander tanggapi Pak Alex. Silakan. Tanya lu kata murah di mana deh 24 tua-tua. Tanya dia, kejar itu. Surga apa? Silakan. Tanya dia di mana ya Alkitab. Pak Alexander kejar dia 24 tua-tua di mana ya. Pak Alexander. Ya. Enggak, saya tanya Anda, apakah Anda masuk di Luga, antara kau dua- sudah diam dulu, gantian ngomong. Orang mau ngomong kau diam. Ini sekarang Pak Pendeta silakan. Iya, saya kan nanya nih. Di mana Supaya dia ayatnya? jawab. Di mana Anda berada? Silakan. Tanya kau. Kau dengar suara Tuhan Yang langsung saya kah? tanya kamu di mana? Iya. Aku tanya kau. Jangan begitu ambil orang punya hak bicara juga. Rasulan untuk Kalimantan dan itu sudah dikonfirmasi ya hamba-hamba Berarti- Tuhan di Dura berarti masih provinsi. sudah dikonfirmasi Pak Bapak Rasulan kata. Nah, berarti kamu kelasnya provinsi. Berarti Dengar dulu. Bapak Dengar dulu. masih provinsi kelasnya. Dengar dulu. Orang yang diurapi itu ada Roh Kudus. Tandanya apa dikatakan sih? Yang diurapi. Ya, tandanya ada kepada orang yang tak beriman. Aku nggak percaya kau ada. Ayo, silakan Pak Roh. Betul. Saya setuju. Nggak mungkin kau. Dulu kita masih berdialog ke suruh orang bahasa Aro sih. Kamu kan mengatakan nggak mungkin kau. Rasulan kau nggak usah. Nggak baca saya tulisan. bisa bahasa roh, rada basyikir ala batakir. Saya bisa bahasa roh. Ini mulut Kamu kan mengatakan kamu kerasulan di wilayah. palsu itu palsu. Sebentar dulu. Kamu sendiri yang mengakui. Luga tadi dikasih ngomong diam. Dan sekarang ini Pak Alexander punya waktu. Luga kok main potong-potong bela sih? Iya. Pak Alexander silakan. Pak Alexander, Iya Luga kan, diam dia udah dulu. bicara kan. Makanya saya jawab. Ya tapi dia belum lama. Kau yang lama bicara gimana sih? Orang ada roh. Ayo Pendeta Alexander dulu. Ya udah. Jangan. Itu bukan bahasa roh, itu buat-buat. Banyak aliran seperti itu tuh. Si raba-raba cari uang kerjanya. Raba-raba, makanya rabainya orang. Laba-laba cari uang kerjanya. Kamu fokus kepada pertanyaan saya. Apakah kamu duduk di salah satu Luga, jangan Luga ngomong. Kau ngomong tadi orang diam. Bahasa roh kau, kita saling melepaskan. Ayo, Saya bahasa roh. Gak berani kan? saya itu bertanya kepada kamu. Pengetahuan. Ini aku bahasa roh, ada kursus di sini. Oh, bahasa roh kau, ayo. Berharap bilang. Kenapa kamu kalau ditanya tidak mampu? Aduh, ini orang ditanya apa, jawabnya apa? Rapat tuh kerabai. Rehat Tutup mulutnya. Bom, di mute dulu itu. Di mute dulu. Saya mau bicara. Kau nggak berani Di kan? mute. Alah, sama kan? Betul banyak. Di mute dulu. Alah, mute. Tunjukkan bahasa rohmu. Bom. Nah, giliran Alexander yang bicara, kok bicara-bicara sih gimana? Dari tadi kok ngomong terus Luga. Siapa pendetamu? Ayo sekarang bahasa roh. Luga selalu bilang bom harus pakai bahasa roh. Sekarang bilang Alexander, mana bahasa roh mana yang benar? Ayo. Berani nggak? Ayo bahasa roh mana? Ayo bahasa roh. Lawan.
Iya, diam dulu. Saya masih mau ngomong. Bapa dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa untuk pendeta ini Tuhan, supaya dia sadar dalam nama Yesus, supaya dia mengenal hamba-hambamu, supaya dia mengenal para rasul ya Tuhan. Hambamu berdoa kepada dia, hamba lepaskan pengertian supaya kau bukakan, supaya kau bukakan pikirannya. Malu itu. Aku mantan pengacara, kalau di persidangan kau sudah diusir. Oh, rada basikir, rada Malu ya, malu. Ketahuan sama kan? Wajah penipu kan? Iya. Lu kan Dr. Basaro, Pak Pendeta. Lu kan tidak Dr. Basaro itu. Dia tidak Dr. Basaro. Coba lu kau pakai Basaro, oke. Coba kita dengar Pak Pendeta dia pakai Basaro, kita dengar. Ayo, silakan Basaro. Rada basikir, rada bataka, rada bo. Tuhan, pendeta ini tadi kutanya sama dia, apakah dia adalah kelas dunia? Dia mengatakan bahwa dia kelas Kalimantan dan sekitarnya. Biar buat ini, biar bisa. Kalau Basaro mulu ga. Ayo, biar ku gosok bijak. Oh, rada basikir. Lu gak Basaro lu ga? Lu gak Basaro. Oh, rada basikir. Manusia tertolol di kau goblok. Ini penonton. Ini dalam percaya lagi ya. Ini penonton. Nanti kan binasa buat ini jam tadi dia wajahnya. Nanti kan itu ini jam tadi dia. Goblok. Bukan seperti itu. Dah ketahuan kau malu. Kalau kau datang pulang raya ini, ketahuan kau malu. Sudah malu datang pulang raya ini. Diusir kau. Malu kan malu. Sebentar ya. Saya ada rencana mau bikin KKR di Kalimantan. Datang kau nanti. Kau aja nggak pernah bikin KKR kok. Waduh. Aku sampai Tobelo Jelelo satu. Aku sampai Tobelo kau. Baru kau kenal aku di Medan. Baru kau. Kau tanya, ya Tobelo Jelolo Ternate. Coba kau bikin Tobelo Jelolo Clearing. Coba kau bikin KKR di Jakarta. Kuat nggak rohmu? Coba kau bikin KKR di Jakarta. Silakan. Mau nggak kau belajar sama Pak Bobon? Mau nggak kau? Si Bom-Bom itu kami sudah dapat penglihatan dia masuk neraka si Bom-Bom. Ya, Bom-Bom itu teman saya dapat penglihatan dia dilindas perutnya sama Rolls Royce oleh Allah Bapa. Di dalam mobil itu ada ada Rolls Royce ya? ada. Waduh, Jadi Pak di dalam Pendeta. penglihatan itu Dia bilang saya ada Rolls Royce di surga di Pak Pendeta. Coba. Bom-Bom Saya sedang live. Bom-Bom itu dilindas. Ini Luga Tambunan yang aku tadi. Ini Hasibuan. Siapa Ini itu? Luga Tambunan yang ini Hasibuan. Ini tentang raya. Siapa itu? Dia mengatakan dia nabi, tapi bahasa rohnya dibuat-buatnya tadi ini. Tuhan mengatakan sebentar. Tuhan mengatakan yang duduk di 24 tua-tua. Ini Salah satu yang duduk di. Nah, pertanyaannya ini ngomong sama Hasibuan ini. Iya. Iya, Hasibuan, dengerin ya. Tuhan mengatakan bahwa saya adalah yang duduk di 24 tua-tua. Tetapi ketika sayapnya si pendeta Alex, dia katanya masih Kalimantan. Memalukan orang Dia belum diutus ke bangsa-bangsa. Dia belum ke Afrika, dia belum ke Cina. Dia masih baru di Kalimantan. Oke, silakan. Apa? Ayo. Halo, ya, silakan. Ayo. Halo, Pak. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Iya, halo. Nggak dengar dia? Udah dengar Pak, dengar. Dengar. Tambunan.
Ini tentara ini. Ayo. Ya, silakan. Ayo. Dia Jakarta katanya. Di mana, Mas? Ayo. Saya di Jakarta. Jakarta katanya. Ayo ngomong Di Jakarta. Ayo katanya. Angkat kau lupa, kena tangkap kau lupa, sampai angkat kau lupa. Ayo bahasa Batak kalian, bahasa Batak tua. Bahasa Batak kalian. Bisa. Jadi songonon iya boy. Jadi begini Pak, kita bahasa Indonesia aja biar semua dengar. Jadi begini, saya tidak pernah menyerang ini. Saya juga tidak pernah mengutuki dia. Dia yang tiba-tiba mengutuki saya. Sampai hari ini pun saya tidak mengutuki dia. Makanya saya tanya, seorang pendeta kalau dipakai Jangan curhat. saya tidak takut. Ngapain saya takut? Saya tidak takut. Iya, jangan kau bilang saya takut. Tidak ada di muka bumi ini yang saya takutin. Ya. Ini orang murah ini. Yang macam-macam. Sebentar. Kasih kesempatan dulu Bapak itu bicara. Kasih kesempatan Bapak itu bicara. Iya, jadi dia ini dia tiba-tiba berbahasa roh mengutuki saya. Padahal saya tidak pernah mengutuki dia. Kau diam. Kamu jangan memfitnah kau di sini. Saya tidak pernah mengutuki dia. Tapi tiba-tiba dia mengutuki saya. Iya, dia mengatakan Lu kata muna dengar dulu. Saya tidak pernah mengutuki dia. Jadi songonon dikutuki imana aku Dengar dulu lu gak takut. Kau sendiri takut dibicara kok ngomong terus. Coba dengar orang bicara doa. Iya, dia udah bilang saya suruh bahasa Batak, makanya saya dalam bahasa Batak. Jadi pendeta ini mengutuki saya walaupun saya tidak mengutuki dia. Dia menuduh saya nabi palsu. Tiap hari dia mengutuki saya. Dan dia 3 bulan yang lalu mengutuki saya. Tapi saya sampai hari ini sehat-sehat. Karena Tuhan menjaga saya. Saya pernah didatangin Tuhan Yesus. 7 malaikat pernah datang kepada saya. Tuhan mengatakan saya adalah seorang rasul yang duduk di antara 24 tua-tua. Nah, saya tanya di si pendeta Alex, memang jabatanmu di sorga apa? Setinggi apa jabatanmu? Oh, sudah masuk di lantai 2. Tuhan mengatakan rumah saya itu di Yerusalem baru. Biar kau tahu pendeta Alex. Jadi kamu harus mengenal hamba-hamba lain. Karena kau bisa membuat mujizat, kau geruduk sana, geruduk sini. Kamu tanya Tuhan dulu, siapa orang ngomong. Dan asal sebagai pendeta itu juga harus punya kasih. Ya, pendeta juga kalau tidak punya kasih, itu sama juga dengan anjing. Harus punya kasih, jangan karena membangkitkan orang mati semua kau hina orang. Nggak boleh seperti itu ya, pendeta Alex. Bodoh banget sih jadi pendeta. Saya mengatakan kamu pendeta palsu tidak, tapi kamu harus rendah hati sebagai pendeta. Gantian, dia. Pendeta rendah hati. Tolong dinasihatin dulu itu, ya. Amang Guru datin dulu pendeta itu, biar dia belajar rendah hati. Iya, gimana Pak Simring? Udah cukup. Gimana Pak? Ini Luka Tabun ini sudah ketakutan dia, padahal di rumahnya dulu, pokoknya juga saya. Nah, dia padahal ke dia. Terus dia mengaku-ngaku dia itu nabi. Dia mengaku-ngaku dia mengaku kita uji rohnya saya duduk di 24 tua-tua. Sebentar. Kamu sebarkan ini di Kalimantan, sebarkan ini di Kalimantan. Bilang kepada orang Kalimantan, ada Luga Tambunan yang mengaku duduk di 24 tua-tua. Kalian berdoa, kalian uji, kumpulkan seluruh pendeta yang ada di Kalimantan ya. Jangan cuma kau. Harus ada pendeta-pendetamu yang lain biar bisa mendukung omongan kau, pendeta Alex. Paham nggak? Kamu andalkan juga orang Batak, tentara lah kamu andalkan. Keluarga saya juga keluarga jaksa. Jangan kau andalkan. Amati ini sekarang. Amati ini sekarang. Di dua belah pihak ya. Dengar Leluga. Ya, silakan. Dengar Pak Semiring. Iya. Dengar Pak Semiring.
Jadi posisi sekarang yang saya dengar ini, saya bisa langsung ngomong. Kalau toh ada rasa emosi, rasa bersalah, menurut masing-masing, baik itu menurut dari pikiran sendiri atau petunjuk dari mana sendiri bahwa seseorang itu salah sama kita, ya sudah, kita diamkan saja, itu saja. Menurut dari saya, Lailuga diam saja, Amang Pendeta Sembiring juga diam saja. Kalau toh menurut Pendeta Sembiring salah, menurut Pendeta Sembiring, Lailuga salah, cukup didiam saja, jangan diperpanjang lagi. Karena Iya, saya dipanggil-panggil terus sama dipanggil, mau dikutukin katanya. Ada-ada aja pendeta seperti ini. Nanti kukumpulkan lo pendeta Kalimantan lo untuk ini kau lo. Mohon maaf saya bicara. Kalau toh berkepanjangan, selalu begitu. Kalau toh berkepanjangan, yang lain muncul Lailuga, begitu juga muncul. Jadi ke ego masing-masing yang muncul. Begini, Amang Boru, dia yang memanggil-manggil saya. Saya tidak mau ngurusin dia sebenarnya. Dia panggil saya terus, mau ditantang-tantang. Saya banyak. Saya ini, saya juga udah pendeta terkenal di Indonesia. Sementara dia ini kan masih baru pendatang baru jadi Tipiko ini. Dia panggil saya. Diajak ngomong, dia bahasa roh, nggak mau diajak ngomong baik-baik, selalu bahasa roh. Bahasa roh itu digunakan untuk memberkati orang. Saya bukan tidak mengutuk dianya. Kalau enggak sebelumnya Gini aja nanti, kumpulkan pendeta seluruh Kalimantan, ya harus di depan pendeta ini kita sidang, ya. Pendeta seluruh Kalimantan, jangan kau sendiri main TikTok. Nggak ada pernah saya nyinggung kau yang tiba-tiba. Nanti saya kumpulin loh pendeta Kalimantan loh, ya. Nggak boleh bilang kita sesat. Saya nggak bilang sesat, saya tidak. Dia yang nantang saya, katanya saya sesat. Bisa seseorang itu nggak ada saya bilang dia sesat. Kalau menurut Cuma dia kita kan belum tentu. Karena kita ini sombong. Dia ya itulah iman selama ini. Ya, jadi Pak Sibul saksikan saja tentang kita di sini. Ya, biar tahu jadi. Pak Sibul saksikan saja tentang kita di sini. Saksikan. Udah bom udah. Yang lain aja. Ya Pak, gimana Pak? Ada penguasaan diri. Iya, saksikan saja siapa saya di sini. Sudah. Sekarang Pak ITG dulu. Pak ITG mau tanya apa nih Pak ITG? Kesaksian saya memang ya, bagaimana aku bilang, secara terus terang saja saya bilang, jujur Pak Luga ya, Pak Luga, saya juga HKBP sudah sekian puluh tahun. Nah, dan banyak gereja, mohon maaf ya Pak Luga, banyak gereja yang sudah saya masuki juga. Pengajaran yang saya terima baru masuk ke saya dan baru seiring dengan iman saya. Walaupun saya Kristen selama ini, baru pengajaran Pak Kristen selama ini. Dan Pak Pendeta, saya tanya kepada Bapak dulu, masih pakai ulos Batak gak? Masih pakai adat istiadat gak? Masih terlibat dengan adat istiadat nggak Bapak? Diajarkan pendeta Alex nggak untuk Bapak menolak adat istiadat, ulus Batak? Silakan dijawab. Bapak masih terlibat adat istiadat nggak? Ulus tidak ditolak sepenuhnya, Pak. Bukan. Oh, berarti pendeta Alex masih terlibat dengan adat istiadat berhala. Bukan. Pak Sembiring nggak menolak itu, kalau ulus itu. Ya, saya belum. Berarti dia masih terlibat berhala.
Itulah penyebabnya dia jadi angkuh, karena dia masih ada penyembahan berhala. Dan yang menghangat dari Tuhan itu bunyinya ular. Iya, berarti pendeta Alex terlibat dengan berhala. Dia memang dipakai, tapi masih ada sedikit dosa di dalam diri dia. Itulah yang menyebabkan dia ini dia nggak tanduknya, karena dia masih terlibat dengan adat istiadat Ulos Batak. Dia nggak berani menghancurkan itu. Lain juga salah, bukan begitu pengertiannya. Kami begini, kami sudah dibawa Tuhan ke neraka. Sebentar. Kami sudah dibawa Tuhan ke neraka, lalu sebentar dulu. Disebut di situ cara menguluskannya, yang ini adalah menghamaskan, kedinginan. Nah, itulah yang kekurangannya pendeta Alex. Ternyata Alex masih terlibat penyembahan berhala. Alex. Kau dengar Tambunan? Kau katanya masih terlibat kau dengan adat istiadat berhala si Alex. Ulos Batak nggak kau bakar. Bulu. Ternyata masih terlibat dengan Ulos Batak si Alex. Jemaatnya nggak diajarin. Ulos itu jangan kau sangka ada setannya di situ. Kau nggak ngerti? Ada. Kami udah dibawa Tuhan ke neraka. Pendeta Alex, ternyata kau masih terlibat batal. Memperhambakan ulos itu Alex, coba sebut. Iya. Coba dengar Alex. Coba dengar saya bilang. Ulos itu Sekarang setan berhala. Ini, udah Tambunan. Pulang si Alex. Berhala si Alex. Kau penyembahan berhala, kukira kau udah hebat. Selimut atau pakai kalau kedinginan? Selimut beda. Kita kalau ke pesta adat nggak mungkin bawa selimut. Udah kau bela lah berhalamu itu. Kalian bela kalian sembah lah. Susah kalian ini. Ternyata itunya penyebabnya ternyata. Sebentar dulu Pak Pendeta Alexander sebentar. Oke. Pendeta Alexander sudah, Pak Pendeta itu sudah selesai. Biar Pak Pendeta Alexander saja. Coba ini selamat malam Etan. Oke Pak. Selamat malam, salam. Ya silakan. Ya silakan Pak Etan dan ITG apa yang mau disampaikan silakan. Begini ya teman-teman, saya tadi nyimak dari awal tadi pembicaraan antara Pak Luga dengan Pak Alex. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai kontribusi buat kita semua. Saya sih tidak dalam posisi menjelek-jelekkan antara Pak Luga dengan Pak Alex. Cuman tadi saya mendengar sedikit tentang ulos itu ya. Saya juga orang Batak. Terkait dengan ulos, begini Pak Luga Tambunan, ulos itu jangan kita buat sebuah kesimpulan bahwa ulos itu menjadi berhala, bukan. Jadi begini Pak, 1000 kali pun kita membakar ulos, kalau tidak ada pertobatan di dalam diri kita, tidak ada gunanya kita Pak membakar ulos itu, karena ulos tidak dibawa ke neraka Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang narasi-narasi ataupun kata-kata yang harus kita renovasi di dalam adat istiadat Batak. Misalnya, kan ada nih ketika kita mengulusi, katakanlah ada yang dinikahkan, ulosodo parhitean, artinya ulos ini sebagai jembatan, bukan ulos itu sebagai sumber berkat, tapi sebagai jembatan antara hula-hula dengan parboru, supaya berkat Tuhan itu selalu melingkupi antara hula-hula dan parboru. Jadi bukan ulos itu yang menjadi sumber berkat. Nah, di sini yang salah tangkap untuk kita orang Batak. Jangan dipersekusi ulos itu sebagai berhala Pak Tambunan. Bukan. Ulos itu hanyalah sebagai budaya. Dinamismenya kita buang, okultismenya kita buang, tapi budayanya, adatnya kita pelihara dengan cara memperbaharui terkait dengan dinamismenya Pak. Begitu Pak. Silakan.
ya. Nah itu Luga, kau harus paham adat Batak. Kau orang Batak kok nggak paham? Ah kau ini. Sebentar, saya jawab dulu ya. Tadi kan saya sedang berhadapan dengan Alex. Sebenarnya si Alex ini, pendeta Alex ini sebenarnya dia dipakai Tuhan. Tapi dia dipakai Tuhan itu sebagai gembala yang dikaruniai mujizat-mujizat. Itu saya tidak tentang itu. Alex berbahasa roh mendoakan orang, saya senang, saya bahagia. Saya tidak pernah serang dia. Tapi dia serang saya ketika saya mengatakan Roh Kudus perempuan. Si Alex ini dipakai Tuhan, tapi dia belum sepenuhnya. Karena si Alex ini masih terlibat dengan persundalan adat istiadat. Kami sudah dibawa Tuhan ke neraka, dan Tuhan mengatakan di neraka banyak sekali orang-orang Batak dicincang gara-gara melakukan adat istiadat. Bukan cuma orang Batak, seluruh suku yang ada di dunia ini yang terlibat dengan adat istiadat itu dicincang, dihancurkan kepalanya di neraka gara-gara mereka melakukan adat istiadat. Adat istiadat itu dipakai oleh iblis untuk melanggar perintah pertama, ya, yaitu jangan ada padamu Allah lain. Makanya sering sekali dalam acara-acara adat, ketika gondang dibunyikan, bajo gondang nyoputa, itu banyak sekali yang kesurupan. Nah si Alex ini, dia dipakai Tuhan, dia sebagai gembala. Sebenarnya dia nggak ada yang salah dengan dirinya dia, tetapi dia salahnya dia sombong. Dia tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Saya ini bukan gembala, saya ini bukan pendeta, saya ini adalah seorang rasul yang salah satu duduk di 24 tua-tua. Ya, jadi saya punya otoritas. Saya juga adalah, Tuhan bilang sayalah dua saksi Allah yang ada di Wahyu pasal 11. Yang akan dibunuh oleh binatang dan bangkit dari ketiga dan naik ke sorga. Tuhan bilang itu salah satunya saya. Ketika pengangkatan terjadi, saya akan tertinggal di bumi untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal. Nah makanya saya senang sekali. Ternyata setelah tadi saya heran, kok ini pendeta diurapi tapi kok nggak ngerti, dia nggak bisa sedikit lagi bang. Silakan. Jadi si Alek ini menggembalakan seorang tadi ada Marga Hasibuan, dombanya tidak dituntun kepada yang benar. Makanya saya tegur Alek, kau sebagai gembala, sebagai pendeta, kamu harus tunduk kepada Rasul dan Nabi-Nabi Tuhan. Ternyata dia mungkin karena dirinya merasa tua, saya muda, dia yang bermain keangkuhannya dan kesombongannya. Dan ternyata si Alek masih terlibat dengan adat istiadat, yaitu persundalan dengan Beelzebul. Jadi kau kurang bersih Alek, ya. Kau bebaskan dulu diri kamu dari adat istiadat. Justru kau yang menghujat. Kau bilang Roh Kudus perempuan itu. Kau justru kau yang menghujat. Makanya pendeta Alex marah. Coba kau tunjukkan ayat Alkitab di mana Roh Kudus perempuan. Itu pendeta Alex sadar marah. Adat istiadat itu tidak salah, nggak ada itu. Sekarang kau jelaskan di mana Roh Kudus itu perempuan, silakan. Roh Kudus itu ibunya Yesus. Bapak itu bapaknya Yesus, yaitu konten kau ya. Bunda Maria itu ibu angkat Yesus. Mana ayatnya? Ayo ngomong kau, mana ayatnya? Itu udah kurekam kau itu ya, udah kurekam kemarin itu. Mana ayatnya? Betul kan? Aku segera hukum mantan pengacara dan macam kau. Begini kali Pak Alex, saya nangkap. Kabur dia. Pak Alex, izin Pak. Izin Pak Alex. Ya, silakan Pak, silakan. Saya mungkin nangkap dari pemahaman Pak Luga. Karena Pak Luga juga pernah menyinggung tentang beberapa titik tentang Roh Kudus itu anak perempuan, karena ada ayat yang tentang ayat ini yang didefinisikan oleh beliau. Siapa tidak dilahirkan dari roh, dari air dan roh, maka orang itu dan lain sebagainya. Artinya di sini disimak oleh Pak Luga, ketika dilahirkan dari roh, berarti dia berprinsip bahwa roh itu dianggap sebagai simbol ibu. Makanya Pak Luga membuat sebuah paradigma ataupun dogmatis dalam beliau itu bahwa Roh Kudus itu perempuan, karena yang melahirkan kita kembali dengan roh itu adalah Roh Kudus. Itu mungkin yang saya tangkap ya dari Pak Luga, Pak. Itu menurut Bapak ya. Ini pemahamannya sekarang. Dia yang ditanya Pak.
Iya yang tanya ini, Pak Bambang nanya, saya kuatkan juga. Ya. Pak Luga jawab pertanyaan itu. Di mana Pak Luga, Pak Nabi bilang Roh Kudus itu perempuan, dasar Alkitabnya di mana? Kau bilang juga Bunda Maria ibu angkat Tuhan Yesus. Mike, mukanya Mike, Luga Tambunan, Mike. Kenapa enggak kau bicara? Kenapa enggak kau bicara? Dia signalnya kurang bagus itu. Bentar. Enggak jadi alasan tadi dia. Iya. Kalau dia memang ada Roh Kudus, ya, seperti aku, pasti sesuai firman Tuhan disampaikan. Tadi saja tunjukkan bahasa rohmu bilang, ya, enggak ada tawa-tawa dia berbahasa roh ketawa-tawa. Tadi jelas ya, dia berbahasa roh ketawa-tawa. Lucu-lucu rasanya. Yeay. Ini Pak Alex, izin koreksi dulu Pak. Coba dulu kita di sini bicara baik-baik Pak, secara teologis. Kalau kita kembali kepada Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4, di situ berbicara tentang bahasa lidah ya Pak. Nah, ya, silakan, Pak. Coba kita ambil ininya Pak, ambil hikmahnya Pak dari peristiwa Pentakosta itu di Kisah Rasul 2. Pertama di ayat 2 dikatakan ada gejala-gejala angin, ada tiupan angin. Kemudian ada nyala-nyala api, lalu keluar angin, ada tiupan angin. Ada nyala-nyala api, lalu keluar angin, ada tiupan angin. Ada nyala-nyala api, lalu keluar angin, ada tiupan angin. Ada nyala api, lalu keluar angin, ada tiupan angin. Walah. Diturunkan dulu. Oke. Udah. Oke ya. Saya harap siapapun. Jadi yang saya begini Pak Alex. Pak, kalau Bapak Alex yang dulu. kalau Bapak baru Bapak bisa. Pak, ini kita koreksi Pak, kita ini edukasi Pak, bukan bentar. Edukasi dulu, jangan bahasa roh dulu. Pak Alex, izin sebentar, 1 menit aja Pak, 1 menit. Saya nggak mau dengar kalau belum saya disertasi. Nggak mau dengar. Alex, rendahkan hatimu Pak Alex. Alah, sudah. Kamu masih debat. Luga Tambunan belum jawab pertanyaan pendekar Alexander, jangan kita potong. Oke. Sedangkan Luga Tambunan, kau tunjukkan ayat Alkitab, kan kau Nabi, di mana Roh Kudus itu perempuan, ayatnya di mana? Silakan. Kan saya sudah makan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, marilah kita ciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Perempuan itu menurut gambar Allah. Berarti ada Allah yang gambarnya perempuan. Tetapi tertulis anjing. Enggak. Manusia itu korok bagaimana Luga Tambunan? Sebentar. Mana Roh Kudus itu? Sebentar. Perempuan juga manusia. Perempuan juga kan manusia. Perempuan Manusia, Allah manusia. Siapa? Allah manusia. Gosok gigi minang gosok. Allah mencipta. Sebentar, kamu pendeta Alek, kamu masih terlibat dengan adat istiadat ulos. Kamu masih menyembah berhala. Jangan lari jauh. Roh Kudus dulu Luga. Roh Kudus dulu. Penyembah ulos. Oke. Ya. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Coba dijawab. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Silakan dijawab. Orang tanya Roh Kudus. Perempuan itu manusia atau Allah? Perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Bukan perempuan, manusia, bukan perempuan. Emang manusia diciptakan. Berarti Tuhan punya tangan. Tuhan punya tangan. Dia punya. Tuhan punya tangan. Punya. Allah punya tangan. Punya. Allah punya tangan. Punya alat kelamin. Punya alat kelamin. Punya dong, anjing gila. Waduh, masa Tuhan punya aduh parah ini. Turun sakit kau. Udah turun kenapa kok?
Enggak Kau usah, sakit, jangan. jangan. Sakit kau. Penyembah sakit kau. patung, anjing rabies, kau diam dulu. Kamu sebagai Jadi Tuhan penyembah punya patung alat anjing kelamin. rabies. Nah, kau usah Tuhan jelaskan dulu punya Roh alat Kudus kelamin. itu Luka. Jelaskan dulu. Tuhan Coba. punya alat kelamin. Si Elang turunin Iya. dulu sebentar. Si Elang Kau takut diturunin kau dulu. sama Katolik. Kenapa kau takut sama Katolik? Nah, Elang diam dulu biar dia jelaskan dulu Roh Kudus itu. Coba lihat itu Tata. Kamu bukan remaja. Kamu ya, perempuan itu, manusia itu kan juga perempuan. Manusia kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia ini terdiri dari dua. Berarti gambar Tuhan itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki Allah Bapa, yang Roh Kudus adalah Allah yang perempuan, tapi nggak diajarkan manusia anjing Tertulianus. Berarti Allah Tuhan punya kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Punya. Yesus berkata barang siapa melihat aku. Pak Elang bagaimana nih Pak Elang pendeta ini? Tidak anatema. Yesus Ajaran setan. tidak kepala kau, penyembah patung. Ini anatema Tidak nih. kepala bapak kau. Tuh, Anatema peler kau. Di mana ayatnya? Tuhan punya alat kelamin, coba. Di mana ayatnya Tuhan punya alat kelamin? Di mana ayatnya? Bidat kamu, roh. Allah itu roh, roh punya alat kelamin. Sakit kamu, pergi dulu berobat kamu Luga. Berobat kamu dulu. Roh punya alat kelamin gimana sih? Manusia yang punya alat kelamin. Memang udah sakit kamu, suka-suka kamu ngomong. Ini namanya penghujatan kau terhadap Allah. Kau menghujat Allah kau namanya. Sebentar dulu manusia peler, saya lagi ngomong ya. Manusia Sebentar ODGJ. dulu, Di penyembah mana alat patung. di mana Allah punya alat kelamin? Jadi Oke, Allah itu alat kelamin apa? Yesus. Coba alat kelaminnya apa? Laki-laki, wanita? Anjing gila rabies, kau diam dulu sebentar ya, biar aku bicara dulu. Di mana? Coba Yesus, Allah itu alat kelamin apa? Yesus. Perempuan, laki-laki. Alat kelamin apa? Perempuan, laki-laki. Yesus aja yang anaknya punya Jawab. kelamin. Kalau Dijawab. anak ya, Jadi perempuan ini gimana? Perempuan? Jadi perempuan ini gimana? Saya ingin bicara dulu. Alat kelamin siapa? Ini bisa di mute dulu nggak nih anjing gila rabies ini? Aduh, sakit kau memang. Ini nggak bisa diajak dialog ini. Ini bakal ngomong mulu. Kalau nggak turunin aja deh Bom, biar kita enak ngobrolnya. Nah, maksudnya Ya. Luka jawab dulu pertanyaannya supaya enak. Mereka nanti diam. Iya, Jawab dulu. tapi kalau ada ini si Katolik kurang ajar ini suruh diam dulu biar enak saya ngejelasinnya. Oke, ya. Jangan bawa nama Katolik Luka. Kau jangan bawa nama Katolik. Kau nggak boleh begitu. Makanya. Kau tahu dapat Alkitab dari mana? Kau bisa Alkitab dari mana kalau bukan Katolik, ya? Ngebelain pelernya Katolik lagi kau. Bukan. Maksudnya kau dapat Alkitab dari mana kalau bukan Katolik? Kau dapat dari gunung. Dari Yesus. Dari Yesus. Oke, Yesus kapan kasih kau Alkitab? Yang kasih Alkitab siapa? Jangan dulu kau jilat pelernya Katolik, Bom. Nah, sekarang kau dapat Alkitab dari Yesus. Yesus kasih kau di mana Alkitab itu? Boleh kasih saya waktu untuk berbicara? Malah Oke, silakan ITG. Oke, itu aja lah. Saya harus open cam karena saya rasa ini sudah sangat keterlaluan. Ya, sudah sangat keterlaluan. Saya seorang Kristen. Ya, saya Kristen. Saya hamba Tuhan. Ya. Jadi saya melihat antara kedua pihak ini memang menjadi satu pertanyaan, inikah cerminan kekristenan kita hari ini? Kita nggak malu kah dengan Tuhan? Kenapa malu? Saya berbicara sebentar saja. Saya berbicara. Saya hanya minta waktu saja. Ya makanya kau jangan nanya-nanya, nanti dijawab kau ini. Ngomong aja. Kalian nggak mikir perasaan Roh Kudus? Kalian di atas ini ngomong ini atas nama Tuhan, ngomong Tuhan apa semua, omong kosong semua ini. Pernah nggak kalian berpikir kalian lakukan itu berkenan nggak Tuhan? Itu berkenan nggak Tuhan? Ya, ini jangan khotbah. Nggak, sabar dulu. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Saya berbicara. penyembah berhala.
Pendeta kurang ajar kau ini. Nah, jangan Luka, kan kau ngomong orang diam, biarkan saja Tike ngomong dulu. Satu-satu dong, terima orang punya pendapat. Saya nggak peduli apapun ya. Mau malaikat turun dari langit ya. Kalau apa yang kalian bicarakan itu bukan seperti yang Tuhan mau, maka poinnya? Saya bawa satu ayat. Apa sih Kiak? Saya bawa satu ayat dulu. Ngomong nggak jelas kau. Saya dengar ada yang naik ke surga, ke neraka, menjadi ini apa segala macam tetek bengek. Ya kau nggak mungkin lah. Orang kau nggak pernah dibawa. Iri hati kau. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan ini ruang dialog sempak, ini ruang dialog bukan ruang khotbah. Ngajarin orang lagi sabar dulu. Yang perlu dipahami bahwa tidak menjadi jaminan kita berbicara tentang Tuhan, tidak menjadi penjaminan kamu mimpi ke surga dan lain sebagainya. Kamu itu juga dari kecil juga saya udah tahu. Kalau khotbah gitu juga saya bisa sempak. Saya berharap bertobat kita semua ya. Termasuk saya juga. Termasuk kau yang bertobat. Ya udah kau bertobat dulu. Kau belum bertobat. Setuju Pak Bom? Malah khotbah kali ini. Kita orang Kristen harus bertobat sekarang. Mau dia pendeta, mau dia pengerja, mau dia majelis apapun, jemaat semua pun bertobat. Kau dulu yang bertobat. Kita udah bertobat di sini, kau belum. Udin. Sangat memalukan sekali. Ya, sangat memalukan sekali. Kau tuh biasa khotbah di gereja, jangan kau masuk ruang dialog. Ruang dialog ini. Saya malu loh, saya sedang malu. Malu aja kau di neraka sana. Ada aja. Bom, saya izin baca satu ayat lagi. Galatia 5. Para rasul lagi. Ini untuk peringatan bagi saya dan juga bagi saya semua. Galatia pasal 5 ayat 13. Dulu saya bawa ayat ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukuman Taurat tercakup dalam setiap firman itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15 ini yang perlu menjadi perenungan saya dan saudara. Tetapi kamu sabar dulu. Tapi jikalau kamu awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini bukan jemaat, ini dajjal. Saling menggigit, kawan. Kau tuh dajjal. Pendeta lain saling menggigit. Memang harus digigit karena anjing gila. Hati-hati. Aduh, goblok. Ya, jadi saya turun. Turun. Lompat ke sana. Menjadi fasilitatornya. Om, kita harus bertobat juga, Om. Masa aki-aki harus bertobat semuanya di Komal ini. 1, 2, semua tobat semuanya di Komal ini. Oke, sudah Pak. Sudah ya. Pansos saja kau. Pak, bertobat. Kalau tidak bertobat, lepaskan dari rating ini. Mau pansos ini. Tidak bertobat, lepaskan. Pansos. Awak ini udah rasul kolor. Jangan jadi pendeta. Berhenti jadi pendeta. Di sini pendeta nggak laku. Berhenti jadi pendeta semuanya. Di sini pendeta nggak laku. Manusia peler. Di sini nggak ada pendeta. Awak udah tuh mau bawa pendeta lagi kau. Keluar dari manapun kalian, jangan jadi pendeta lagi. Mantan bakar sinode kau. Kurang kok sinode lagi kau. Berhenti jadi pendeta kalau modelnya begini. Sinode kau bawa. Nggak di sini sinode. Salam. Anjing sinode. Kurang ajar kau. Turun kau goblok. Sinode lagi dibawa-bawa. Awak udah rasul bawa sinode lagi si peler ini. Sinode ini lagi udah terlibat masih dengan ulas Batak. Bertobat kau, Alek. Aki-aki. Kau pendeta, kau bertobat, jangan kau ajarkan orang Kalimantan menyembah berhala. Dodong. Ajar, Bang. Kau nggak ngerti apa Ulos Batak. Ulos Batak kau. Takut kehilangan jemaat. Kau nggak berani. Udah ketahuan. Berani kau negur Ulos Batak. Ya, kau biar aku jelaskan sama kau. Aku ahlinya, teladan.
ada ulos itu, ya. Ulos Ada itu kepala bapak kau lah. Ada ulos halal. Ya, di sini banyak ulos itu dibuat dimantrai. Ah, itu berhala. Di sini banyak itu dibuat dimantrai. Termasuk juga ada namanya mando Dajjal kau lesir lu. dimantrai, itu yang berhala. Tapi kalau mando-mando itu juga berhala. Kenapa nggak kau pertobatkan? Pernah nggak kau pertobatkan orang-orang Mandau? Woi, pernah nggak kau pertobatkan orang Mandau? Iya. Takut kau sekarang kan? Ternyata kau terlibat dengan ulos bersundalnya kau. Ada yang berhalanya. Bukan asal parang itu ada berhalanya. Bukan ada berhalanya. Ulos itu ada berhalanya. Aduh, ulos itu ada berhala. Kamatan apanya kau ini? Aduh, kamatan apa kau? SD kayak enggak ini? Mengerti firman. Aku sarjana hukum, ya, mengerti aku. Iya. Ada ulos itu ada berhalanya, ada rohnya, ada dimantrai memang buat itu. Termasuk ya. Sini di Kalimantan ini foto-foto itu pun ada yang dimantrainya sehingga saya bisa bicara dengan foto yang ada roh setannya. Iya. Yang di Mando itu yang ada berhala di situ bisa bicara saya dengan setannya di situ. Saya tahu. Alah. Maka tadi saya tahu kau itu ada roh setannya di dalam. Iya, bukan Roh Kudus. Dia ada tadi bahasa roh dia kan, ketawa-tawa kan? Ketahuan. Bukan, dia bilang Roh Kudus itu perempuan, itu penghujatan itu. Iya, udah menghujat. Itu. Oh, dibilangnya Bunda Maria, ibu angkat Tuhan Yesus. Musik orang diurapi. Harus kutuk kata Roh Kudus sama. Saya diurapi untuk seperti ini. Kok dibilang ibu angkat Tuhan Yesus, Bunda Maria? Baca Alkitab. Lah.